Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali untuk mengikuti ibadah virtual anak sekolah minggu yang kita adakan di gereja HKBP Kapling Lama. Adik-adik semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Tante undang untuk bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian, Ku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta.
dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk ibadah kita pada saat ini. Tante undang untuk semua kembali duduk. Mari siapkan hati kita, kita angkat lagu pujian ini, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Adik-adik semuanya yang kami kasihi, sekarang kita masuk ibadah, kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangan adik-adik yang cantik, yang ganteng semuanya ya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu bagi kami. Di pagi hari yang indah ini kami dapat berkumpul di gereja ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarpun acaranya melalui virtual ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya untuk semua adik-adik kami yang berada di rumah, mereka mengikuti untuk menguji memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami pada saat di hari
Advent yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan memulainya Tuhan. Dan sampai berakhirnya acara kami ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya hanya nama-Mu lah yang kami permuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami. Yang kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu semua. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayatnya yang ketiga. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerak penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik semuanya masih ingat nggak ayat hafalan yang minggu kemarin? Tante yakin pasti ingat lah ya. Adik-adik kan pada pintar-pintar semua. Tertulis di mana pasti ingat. Selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Lalim Stephen Immanuel. Saya akan membacakan ayat hafalan di minggu lalu. Tertulis di Yesaya 11 ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kalau untuk minggu ini ayat hafalan kita tertulis di Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-22. Buka Alkitabnya semua ya Dek. Injil Matius pasal 21 ayatnya yang ke-22 yang isinya, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kita ulang sekali lagi ya Dek. Matius pasal 21 ayatnya yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Demikian ayat hafalan kita. Amin. Adik-adik yang kami kasihi, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, kita angkat lagu pujian untuk Tuhan dari Kidung Jemaat 460 ayatnya yang kedua. Biar aku
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik sekalian, selamat hari Minggu. Jumpa lagi, kita mau dengar firman Tuhan. Oleh karena itu, Inang harap Alkitabnya sudah berada di sampingnya. Nah, firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita baca sama-sama ya. Di bawah perikop, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Nah, adik-adik sekalian, firman kita kali ini topiknya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi Matius pasal 21 sudah dengan jelas sekali menjelaskan kan. Jadi kalau seolah-olah ini digambarkan seperti sebuah film, pasti adik-adik berpikir nih begini nih. Ada Yesus, dia berjalan bersama dengan para muridnya. Lalu karena siang hari yang begitu panas, Yesus lapar. Lalu dia lihat, di sana ada pohon ara. Jangan-jangan aku boleh memakan pohon ara itu, buahnya. Nah, Yesus mendekat, ternyata Yesus melihat pohon ara itu hanya daun saja yang ada. Hanya daun saja yang ada, tidak ada buahnya. Lalu Yesus marah dan mengutuk pohon ara tersebut. Dia tidak lagi bisa berbuah. Nah, adik-adik sekalian, pohon ara itu bentuknya seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Atau pohon ara itu seperti pohon Natal ini? Dia tinggi ke atas, lalu berwarna hijau. Apa pohon ara seperti pohon Natal ini? Kayaknya bukan ya. Kayaknya bukan deh. Lantas pohon ara itu seperti apa ya? Nah, adik-adik sekalian, pohon ara itu seperti ini. Ini dia pohon ara. Jadi pohon ara itu juga adik-adik adalah pohon yang dipakai Zakheus untuk dipanjat, ya. Jadi pohon ara itu seperti ini, dan pohon ini juga yang dipakai Zakheus untuk dipanjat. Nah, adik-adik sekalian, berbicara tentang topik percaya, Inang punya ilustrasi nih. Ilustrasinya begini. Ada satu orang akrobatik. Tahu ya akrobatik ya? Akrobatik itu dia selalu berjalan dari pinggir sini ke ujung sana, dan begitu juga dari ujung sini sampai ke ujung sana. Tapi di atas seutas tali. Akrobatiknya
jalan nih di atas tali dari ujung sampai ke ujung. Lalu akrobatiknya katakan gini sama yang melihat, "Hei, kamu percaya enggak kalau saya boleh berjalan dari ujung sana sampai ke ujung sana?" Lalu yang mendengar, penonton, dia bersorak, dia katakan, "Percaya." Ternyata benar, akrobatiknya jalan sampai ke ujung sini. Semua orang bertepuk tangan. Hore! Dia kembali lagi. Jalan dari sini, jalan lagi ke sana, sampai ke ujung, sampai lalu penonton juga tepuk tangan. Hore! Lalu akrobatiknya bilang lagi, "Kalau saya berjalan dengan sebuah sepeda di atas tali ini, kalian percaya atau tidak?" Lalu semua orang yang mendengar, dia katakan, "Percaya." Ternyata benar, akrobatiknya mengendarai sebuah sepeda, dia kembali lagi kayu sepedanya, dia kayu lagi sampai ke ujung. Lalu penonton bersorak, dia berhasil. Terus dia ulangi lagi, dia kayu lagi sepedanya, dia kayu, dan sampai ke ujung dan juga berhasil. Semua orang yang menonton tadi bertepuk tangan. Wah, akrobatiknya itu hebat. Saya percaya akrobatiknya itu pasti mampu lagi berjalan di atas sebuah tali tadi. Lalu akrobatiknya bilang begini sama yang mendengar, yang melihat tadi, "Kalian percaya enggak kalau saya berjalan boleh dengan menggendong satu orang di pundak saya?" Lalu banyak orang yang katakan percaya. Nah, akrobatiknya kembali bertanya, "Ayo, siapa dari antara kalian yang mau saya gendong?" Ya, yang banyak bilang percaya tadi jadi menunduk. Ih, takut. Nanti jatuh. Ih, nggak mau ah. Nanti jatuh. Semuanya pada menunduk, semua pada menunduk. Lalu akrobatiknya kembali bertanya, "Ayo, siapa dari antara kalian yang berani saya gendong?" Kalau tadi kalian katakan percaya, berarti kalian juga mau saya gendong. Tidak ada yang berani. Lalu satu orang anak datang dari luar. Dia tunjuk tangan. Lalu dia katakan, "Saya mau masuk. Saya mau Bapak gendong." Lalu anak kecil tadi, dia digendong oleh akrobatik tadi. Lalu akrobatiknya berjalan nih, berjalan, dan sampai ke ujung. Yang menonton tadi tepuk tangan. Mereka bersorak. Lalu akrobatiknya lagi kembali. Anak tadi digendong, lalu dia berjalan, dan sampai ke ujung lagi. Yang melihat tadi juga bersorak. Mereka mengatakan, "Wah, akrobatik tadi hebat." Nah, adik-adik sekalian, percaya tadi adalah seperti anak kecil tadi. Adik-adik tahu nggak, kok anak kecil tadi itu mau digendong sama akrobatik tadi? Ternyata anak kecil tadi adalah, anak kecil tadi adalah anaknya. Dia benar-benar percaya kalau bapaknya pasti tidak akan menjatuhkannya. Anak kecil tadi benar-benar percaya terhadap bapaknya, kalau bapaknya tadi berjalan-jalan pasti dengan berhati-hati. Anak kecil tadi percaya kepada bapaknya karena bapaknya pasti menjaga dan menyelamatkannya. Itu
percaya. Jadi adik-adik sekalian, percaya kepada Tuhan, bagaimana kita benar-benar yakin Tuhan pasti akan menyelamatkan, menjaga kita, tidak akan membuat kita jatuh sama seperti anak kecil tadi. Lantas pohon ara yang tadi kenapa mau ditebang ya sama Yesus? Adik-adik ada yang tahu nggak? Kenapa sih pohon ara yang tadi itu mau ditebang Yesus? Iya, ternyata pohon aranya tidak berbuah. Tidak ada buahnya, yang ada hanya warna hijau. Ini nih sama seperti pohon Natalnya ini kan warna hijau. Dia hanya ada bola-bola. Yesus langsung memutuskan mematikan pohon ara karena pohon aranya tidak berbuah. Adik-adik sekalian, orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan harus senantiasa menjadi anak-anak sekolah minggu yang berbuah. Ada kan lagu kita, berbuah, 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 berbuah. Dia harus berbuah. Lalu buahnya, buah yang bagaimana? Buah yang asam. Kalau buah asam tidak disukai orang. Tapi Tuhan mau anak yang percaya kepada Tuhan, buahnya adalah buah yang manis, ucapannya sopan, etikanya baik, sikapnya baik, segala sesuatunya membuat orang senang. Itu buah yang manis. Lalu kalau buah yang manis, pasti orang akan senantiasa senang dengan kita. Ingat ya adik-adik, percaya tadi seperti anak kecil tadi yang digendong oleh bapaknya sebagai seorang akrobat. Dan ingat, anak yang percaya haruslah menjadi anak yang berbuah. Berbuahlah dengan buah yang manis, jangan buah yang asam, apalagi buah yang pahit. Sebab orang tidak suka buah asam dan orang juga tidak suka buah yang pahit. Tuhan Yesus memberkati, kita boleh menjadi buah yang manis. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman pada minggu hari ini yang mengingatkan kami agar kami boleh senantiasa percaya kepada Tuhan. Yakin kalau Tuhan pasti menjaga kami. Kami yakin kalau Tuhan pasti akan menyelamatkan kami. Dan kami yakin Tuhan pasti akan senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak-anak yang berbuah, buah yang manis yang dapat dinikmati oleh semua orang. Bantu kami dan senantiasa Tuhan memberikan kami kesehatan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang kita mau persembahan. Persembahan yang diberikan orang tua, dikasih adik untuk kemuliaan nama Tuhan, pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat yang ke-1. Hati dan perbuatanku
kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.